berkaitan dengan sola scriptura. Apakah sabda Allah itu dibatasi hanya pada apa yang sempat tercatat di beberapa buku yang disebut kitab suci, yang dalam kitab perjanjian baru berjumlah 27? Hanya itukah sabda Allah? Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak umat yang Tuhan kasihi, juga Anda yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Hari ini hari Minggu ketiga masa biasa. Paus Fransiskus menetapkan minggu ketiga ini sebagai hari Minggu Sabda Tuhan. Hari Minggu Sabda Tuhan. Paus mengajak umat Katolik untuk mengapresiasi, mencintai, dan setia kepada Tuhan dan sabdanya. Dan Paus berharap umat Katolik di masa kini memiliki sebuah habitus baru, kebiasaan baru dalam hal merayakan sabda Tuhan, mendalami sabda Tuhan, menyebarkan sabda Tuhan. Seperti yang kita dengar dalam 3 bacaan hari ini. Dalam bacaan Injil kita mendengar Lukas menampilkan sosok Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Sosok Yesus yang tampil viral karena dia mengajar dengan penuh kuasa. Dia mewartakan bahwa Roh Tuhan ada padanya. Dia diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada orang tawanan, dan penglihatan kepada orang buta. Itu Yesus menyetir apa yang ditulis dalam kitab Nabi Yesaya. Dan Yesus berkata, hari ini genaplah nats ini ketika kamu mendengarnya. Itu bacaan Injil. Bacaan pertama kitab Nabi Nehemia. Pengalaman Yesus ini dialami juga oleh Ezra. Saat Ezra membaca kitab Taurat, apa yang terjadi? Semua orang yang mendengarnya terharu. Mereka berlutut, sujud menyembah, muka ke tanah, dan mereka menangis. Kekuatan sabda Allah. Sedangkan dalam bacaan kedua, surat pertama kepada jemaat di Korintus, Paulus menegaskan tubuh Kristus dibentuk dari anggota-anggota yang berbeda. Nah, pada saat membaca, mendengar, dan melakukan sabda itu, anggota-anggota yang berbeda itu menjadi satu di dalam satu tubuh. Ini sabda Allah yang kita dengar pada hari ini. Di hari Minggu sabda Allah ini, sebagai pastormu, saya ingin
memakai kesempatan ini untuk menjelaskan beberapa masalah urgen berkaitan dengan postingan, dengar baik-baik, postingan di medsos dari seorang pendeta. Mungkin Anda sudah melihatnya. Dan mungkin umat bertanya-tanya, benarkah? Benarkah postingan itu? Nah, saya ingin mengangkatnya di hari Minggu Sabda Allah ini. Kata yang empunya postingan itu, dia bilang begini, Sabda Allah hanya ada di dalam sejumlah kitab yang oleh pimpinan non gereja Katolik disebut dengan sebuah penekanan sola scriptura. Hanya kitab suci. Lihat, sola scriptura. Pertanyaan kecil berkaitan dengan sola scriptura. Apakah sabda Allah itu dibatasi hanya pada apa yang sempat tercatat di beberapa buku yang disebut kitab suci, yang dalam kitab perjanjian baru berjumlah 27. Hanya itukah sabda Allah? Kalau sola scriptura itu benar, muncul soal ini. Pertama, saat Yesus hidup bersama para murid dari tahun 1 Masehi sampai tahun 33 Masehi, belum ada kitab suci perjanjian baru. Belum ada. Terus Yesus naik ke surga sesudah tahun 33. Para murid meneruskan ajaran-ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang pertama baru dicatat tahun sekitar 48 atau 64. Itulah surat pertama, surat Paulus kepada umat di Tesalonika, sekitar tahun 48 sampai 64. Dan yang pertama muncul juga Injil Markus, itu tahun 60 sampai 75. Pertanyaannya, apakah sabda Allah tidak ada? Dari tahun itu sampai baru mulai ditulis? Pikir baik-baik. Pakai akal sehat. Kalau sabda Allah itu dibatasi hanya pada kitab yang baru mendapat pengesahan kanonisasi kitab suci dalam Konsili Kartago tahun 397. Lalu antara tahun 1 Masehi sampai tahun 397, hampir 400 tahun tidak ada sabda Allah. Kan sola scriptura. Sola scriptura, sementara ini belum ditulis dan belum dikanonisasi. Bagaimana bisa menjawab masalah ini? Mohon dengar penjelasan pastormu di hari Minggu Sabda Allah ini. Yang pertama, Gereja Katolik menghargai dan menghormati faham gereja-gereja Protestan berkaitan dengan sola scriptura. Ini sebuah istilah dari Martin Luther, mantan pastor Agustinian yang waktu itu berseteru dengan Paus. Dan dia melahirkan istilah sola scriptura. Ya. Kedua,
menghormati dan menghargai tidak sama dengan menerima. Artinya, Gereja Katolik tidak menerima faham sola scriptura dengan alasan ini. Dan dengar baik-baik alasannya. Sabda Allah tidak bisa dibatasi hanya pada sejumlah kitab yang ditetapkan oleh gereja yang berjumlah kitab Perjanjian Baru 27. Sabda Allah tidak boleh dibatasi hanya sekitar 27 buku itu. Setelah Yesus naik ke surga, sekali lagi belum ada kitab suci Perjanjian Baru. Para rasul dan para murid Yesus hidup sesuai sabda Allah yang dengar baik-baik belum sempat ditulis. Dan itulah dalam gereja Katolik disebut tradisi suci. Apa itu tradisi suci? Itulah ajaran iman yang tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun. Dan gereja Katolik percaya bahwa ajaran-ajaran Yesus Kristus itu, ajaran-ajaran para rasul itu terlestarikan, dijaga dalam bentuk pertama, kitab suci. Betul, itulah tradisi yang sudah tertulis. Maupun yang kedua, ujaran-ujaran lisan yang diwariskan secara turun-temurun, tradisi suci. Orang pasti bertanya, tradisi suci itu seperti apa? Nah, tradisi suci itu mencakup segala sesuatu yang membantu umat Allah untuk menjalankan hidup yang suci dan untuk berkembang dalam iman. Misalnya, liturgi suci itu tradisi. Misteri 7 sakramen itu tradisi. Syahadat para rasul itu tradisi. Dan di sana, di dalam tradisi itu, sabda Tuhan, ajaran Yesus dan para rasul ada di sana. Sampai di sini harap umat masih mengikuti. Supaya tidak setiap orang mengajarkan semaunya. Tidak setiap paroki mengajarkan semaunya. Tidak setiap keuskupan mengajarkan semaunya. Tidak semua pastor dan uskup mengajarkan semaunya. Maka di gereja Katolik ada magisterium, kuasa mengajar gereja. Dan itu hanya ada di dalam gereja Katolik. Dan itu sebabnya gereja Katolik tetap terjaga utuh, tidak terpecah-pecah sampai detik ini, sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Gereja Katolik tetap satu karena ada magisterium yang menjaga agar kitab suci ditafsirkan dengan baik, agar tradisi dijaga sesuai dengan nafas kitab suci. Harap penjelasan homili yang berupa pelajaran ini menjadi pegangan bagi umat paroki katedral. Selamat hari Minggu Sabda Allah. Sabda Allah yang ditemukan dalam tradisi suci, sabda Allah yang ditemukan di dalam kitab suci, dan sabda Allah yang dijaga oleh magisterium. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik.
Amin.